mudah-mudahan nanti dengan kebijakan pemimpin yang akan menggantikan nanti bisa daerah seperti ini bisa dirubah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah memasuki Mina. Diperhatikan di sebelah kiri itu ada tenda-tenda, dan di sebelah kiri ini adalah tenda yang digunakan oleh jamaah kita dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini awal ya, awal yang di bagian luar. Dan nanti Bapak Ibu kita sebentar lagi akan di depan. Di depan akan ada di sebelah kiri lagi dan sebelah kanan. Dan nanti saya akan melihat tempat jemarat di sebelah kanan di bangunan tinggi. Bisa saya perhatikan nanti. Insya Allah dengan hikmah kita bisa berjalan memujakkan kaki sekalipun di atas bis. Tapi kita sudah sama kurang lebih dengan memujakkan kaki di Mina. Insya Allah ya, kurang pas. Sebelah kiri dan kanan itu masih tetap. Ini adalah tenda jemaah haji Indonesia. Dan sebelah kanan Bapak Ibu diperhatikan, sebelah kanan ada bangunan tinggi. Nah, yang pagar-pagar kalau PL kita dia sudah paham, sudah tahu itu namanya tempat jemarat. Ada Jumratul Ula, Jumratul Wusta, Jumratul Aqabah ya. Dan disitulah tempat baginda Nabiullah Ibrahim alaihissalam membawa putranya yang bernama Ismail. Di situ Pak Bu ada kalau di atas itu yang ketiga, yang kedua, yang ke satu sebelah sana. Jadi ada Jumratul Ula, Jumratul Wusta, Jumratul Aqabah. Disitulah iblis menggoda Nabiullah Ibrahim alaihissalam, menggoda Nabiullah Ismail alaihissalam, dan menggoda Siti Hajar. Tujuannya apa? Karena pada waktu itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu saat Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu didatangi oleh kaumnya, wahai Ibrahim, kau sungguh luar biasa kehebawanya. Apa jawaban Nabiullah Ibrahim alaihissalam? Ini adalah titipan Allah, ini adalah ada rezeki Allah, ini Allah sewaktu-waktu bisa Allah ambil. Jangankan cuma rezeki yang Allah titipkan, seandainya aku punya anak laki-laki dan nanti Allah meminta untuk dijadikan korban, maka aku akan berangkat kepada Allah. Di sini kita bisa lihat terowongan, dan insya Allah di sebelah kanan kita nanti bisa melihat, dan mudah-mudahan itu ada satu tubuh kecil, dan disitulah Nabiullah Ismail alaihissalam oleh Allah diperintahkan untuk dijadikan korban sembelih. Kita nggak boleh hati, tapi nggak apa-apa, saya lanjutkan. Maka setelah itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangankan cuman harta, anakku kalau misal Allah meminta untuk aku jadikan kurban, aku akan berikan. Singkat cerita, lalu Nabiullah Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk menikah lagi. Setelah menikah lagi, disitulah punya anak, tapi tidak lahir dari Siti Hajar. Setelah menikah bersamaan, alhamdulillah langsung Nabiullah Ibrahim alaihissalam dikaruniai anak yang bernama Ismail. Dan di situ diutusnya malaikat Jibril, wahai Ibrahim, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan nadarmu, yaitu untuk menyembelih putramu sebagai bukti bahwasanya kau benar-benar beriman kepada Allah, kata malaikat Jibril. Bapak Ibu, Masya Allah, seiri-irinya para malaikat Allah yang ada di langit ini, Bapak Ibu, karena Nabiullah Ibrahim alaihissalam benar-benar melakukan daripada nadarnya. Setelah itu, singkat cerita, karena digoda oleh iblis, makanya iblis itu dilontarnya oleh Siti Hajar, Nabi Ismail dan Nabiullah Ibrahim dengan batu. Sampai beliau mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rajiman bisyayatin wa rahman. Nah,
dilakukanlah penyembelihan Bapak Ibu dan dibawa ke atas bukit. Setelah dibawa ke atas bukit, pisau yang dihembuskan ke lehernya Nabiullah Ismail alaihissalam itu tajamnya berbalik. Tajamnya berbalik, yang tajamnya tadi di bawah berbalik ke atas sampai 3 kali. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan, wahai pisau, segera engkau potong leher anakku, segera engkau selesaikan tugasmu, karena ini adalah perintah Allah. Lalu pisau itu menjawab, wahai Ibrahim, aku lebih takut melanggar daripada perintah Allah, daripada aku harus mengikuti perintahmu. Artinya bagaimana? Pisau itu pun menjawab Bapak Ibu. Akhirnya pisau yang tadinya tajamnya di bawah pindah ke atas, karena di situ sebagai bukti taatnya pisau kepada Allah. Oleh Allah Subhanahu wa taala, apa tujuan Allah? Itu untuk menguji sejauh mana keimanan Nabiullah Ibrahim, Siti Hajar, dan juga Nabiullah Ismail alaihissalam. Diwanti-wanti Bapak Ibu, sekian lama Nabi Ibrahim itu tidak ada, berada di Syam. Sementara Siti Hajar dengan Nabi Ismail dibiarkan Bapak Ibu. Dibiarkan di mana? Di Jazirah berupa Mekah. Disitulah terjadinya sa'i dan ini saya telah terangkan secara singkat, karena kalau di sini kita nanti akan melewati Jabal Sur, Jabal Nur, Jabal Zur. Ini jalannya ditutup ini, dia muter bagaimana caranya agar supaya lewat di Musdalifah. Jadi saya lanjutkan ceritanya. Jadi setelah dilakukan penyembelihan Bapak Ibu, apa yang terjadi? Oleh Allah Subhanahu wa taala diutusnya malaikat Jibril dengan membawa domba kipas. Kalau di kitabnya itu kipas, itu domba kipas kan ada domba kipas. Biasa tadi sampai lihat kayaknya di pas di apa di Ji'ranah tadi ada kipas. Itu sebagai ganti. Apa tujuan Allah? Untuk menggoda, untuk mencoba keimanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ternyata luar biasa. Jauh-jauh hari Siti Hajar dengan Nabi Ismail ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Di mana ditinggalkannya? Di Jazirah. Itu yang dikatakan Mekah. Setelah ditinggalkan, berkatalah Siti Hajar, wahai suamiku, apakah ini perintah Allah? Coba bayangkan, dia baru lahir, baru menyusui, ditaruhnya di Arafah, ditaruhnya di antara tengah-tengah Musdalifah dan di tengah-tengah di tengah-tengah Safa dan Marwah. Ditaruhnya di tengah-tengah Safa dan Marwah. Dia bertanya, apakah ini perintah Allah, wahai suamiku? Diam Nabi Ibrahim. Ditanya lagi, wahai suamiku, apakah ini perintah Allah? Ditinggalkan, istrinya ditinggalkan, anaknya ditinggalkan. Setelah ditinggalkan, tanya lagi, wahai suamiku, apakah ini perintah Allah? Iya, kalau emang ini perintah Allah, maka aku akan taat kepada engkau, wahai suamiku. Ditinggalnya. Akhirnya Siti Hajar bingung, bingung kemana ini, air susunya pun udah mengering. Nabiullah Ismail alaihissalam menangis dengan tangisan yang kencang. Ditaruhnya di tengah-tengah baina Safa wal Marwah. Akhirnya dengan izin Allah diutusnya malaikat Jibril, menghentaklah kaki Nabi Ismail alaihissalam dan keluarlah yang namanya air Zam-Zam. Jadi berapa kali Siti Hajar itu berulang-alik bolak-balik dari Safa ke Marwah? Itu bolak-baliknya sebanyak 7 kali. Safa Marwah. Itu Pak. Dan setelah itu, alhamdulillah, oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau dalam tahiyat itu Pak Bu, ada yang tahu enggak kenapa Nabi Ibrahim ada yang disebutkan? Kama sallallahu ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kan begitu Pak Bu. Kenapa disebutkan? Disebutkan di situ karena nasab Islam itu bersambung dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nasab Islam kita itu dari Nabi Muhammad bersambungnya
ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Coba Bu, yuk kita putar dulu ini.